Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perilaku siswa yang suka menyontek. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas dari perilaku siswa yang suka menyontek? Yuk kita simak penjelasan berikut. Setiap individu pasti ingin mendapatkan keberhasilan, seperti keberhasilan di dalam belajar. Untuk memperoleh keberhasilan tersebut, terkadang seseorang seringkali menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Ya, salah satunya dengan menyontek. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa itu menyontek? Perilaku menyontek adalah bentuk usaha-usaha dalam mencapai keberhasilan melalui cara-cara yang curang atau tidak jujur. Dalam menyontek, seseorang melakukan praktek kecurangan dengan bertanya, memberikan informasi, atau membuat catatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keuntungan tersebut diperolehnya tanpa mempertimbangkan aspek moral dan aspek kognitif, sehingga kecurangan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain. Ada 4 jenis perilaku menyontek. Yang pertama, ada sosial aktif. Sosial aktif adalah mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Dalam kondisi ini, siswa tersebut mengandalkan siswa lain untuk menyontek. Contohnya, pada saat ujian atau tes, seorang siswa meminta jawaban kepada siswa lain. Yang kedua, sosial pasif. Pada dasarnya, siswa tidak ingin terlibat dalam aktivitas menyontek. Menyontek terjadi ketika peran siswa tersebut pasif dan diandalkan oleh siswa lainnya untuk menyontek. Contohnya, ketika dilakukan tes atau ujian, siswa membiarkan siswa lain melihat hasil pekerjaannya atau bahkan pasrah dalam memberikan contekan. Yang ketiga, ada individual opportunistic, yaitu kegiatan menyontek yang dilakukan oleh individu-individu yang impulsif atau melakukan kegiatan menyontek secara tiba-tiba dan tidak merencanakan sebelumnya. Contohnya, membuka buku atau menggunakan internet dengan handphone saat ujian atau tes sedang berlangsung. Yang keempat, ada independent plan, yaitu individu-individu yang dengan sengaja melakukan sendiri kegiatan menyontek yang dilakukannya pada saat tes atau ujian dengan mengandalkan dirinya sendiri. Contohnya, membawa catatan-catatan kecil berisi materi yang akan diujikan dengan sengaja ke dalam ruangan tes atau ruangan ujian. Dari penjelasan tersebut, kita sudah tahu ya, apa itu menyontek dan apa saja jenis-jenis dari menyontek. Selanjutnya, kita simak faktor penyebab siswa memiliki kebiasaan menyontek. Yang pertama, tidak percaya diri. Percaya diri merupakan kepribadian berupa keyakinan akan kemampuan diri sendiri, tidak terpengaruh pada orang lain, dan mampu bertindak sesuai kehendak. Biasanya, seseorang yang menyontek itu seseorang yang tidak percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya dan memilih menyontek jawaban milik temannya. Padahal, bisa saja jawaban diri sendiri itu lebih tepat daripada jawaban teman yang ia contek. Namun, karena krisis kepercayaan diri tadi, akhirnya ia memilih untuk menyontek. Yang kedua, tekanan yang terlalu besar yang diberikan kepada hasil belajar berupa angka dan nilai yang diperoleh siswa dalam tes sumatif maupun tes formatif. Yang ketiga, pendidikan moral.
baik di rumah maupun di sekolah, kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, sikap malas yang tertanam dalam diri siswa, sehingga ketinggalan dalam menguasai mata pelajaran dan kurang bertanggung jawab. Yang kelima, anak remaja itu lebih sering menyontek. Kenapa? Karena masa remaja bagi mereka sangat penting sekali mempunyai banyak teman dan populer di kalangan teman-teman sebayanya, sehingga mereka melupakan kewajibannya untuk belajar. Yang keenam, kurang mengerti arti pendidikan. Maksudnya, belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jika seorang siswa menyontek, berarti mereka tidak melalui proses belajar. Tadinya tidak bisa dan hanya menyontek, ya tetap saja mereka tetap tidak bisa. Menyontek juga ada dampak buruknya loh. Yang pertama, menjadi malas belajar. Orang yang sudah terbiasa menyontek tidak punya motivasi belajar yang tinggi. Kenapa? Karena siswa yang menyontek hanya mengandalkan temannya, dan pada saat besok ulangan dia akan berpikir untuk melihat temannya, sehingga siswa tersebut menjadi malas belajar karena mengandalkan temannya tersebut. Yang kedua, terbiasa berbohong. Siswa yang sudah terbiasa menyontek juga akan terbiasa dalam berbohong, tidak hanya saat ujian atau sedang tes, namun juga akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya hasil menyontek itu bukanlah hasil kemampuan dari diri sendiri, melainkan hasil kemampuan dari orang lain, sehingga siswa tersebut membohongi diri sendiri, guru, dan juga orang tuanya. Yang ketiga, tidak menghargai proses belajar. Siswa yang hanya mengandalkan menyontek ketika ujian, di dalam belajarnya, siswa tersebut hanya bermain-main saja, karena bagi mereka yang terpenting hanyalah hasil ujian tersebut, bukan dari proses belajar yang dialami siswa. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Apapun akan dilakukan oleh siswa agar kegiatan menyonteknya tidak ketahuan oleh bapak dan ibu guru. Yang kelima, kegiatan menyontek itu menular. Jika siswa melihat teman sekelasnya menyontek, maka siswa lain yang berada di sekitar siswa tersebut juga akan ikut menyontek. Yang keenam, rendahnya rasa percaya diri. Semakin sering siswa itu menyontek, semakin berkurang juga rasa percaya dirinya, karena siswa tersebut tidak yakin pada jawabannya sendiri, tidak yakin kalau apa yang ia jawab itu benar, padahal belum tentu jawaban teman yang ia contek itu juga benar. Wah, banyak juga ya dampak buruk dari menyontek yang sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk itu, berikut tips untuk mengatasi siswa yang suka menyontek. Tips yang pertama, menjelaskan dampak buruk dari menyontek itu sendiri. Hal ini perlu dijelaskan kepada siswa agar mereka memahami dan mengetahui bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dengan mengetahui dampak buruk dari menyontek, siswa akan berpikir ulang untuk melakukan kegiatan menyontek. Yang kedua, memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar. Sempurna atau tidak sempurnanya hasil usaha anak, mereka tetap perlu diberi apresiasi berupa pujian, semangat, dan dorongan sebagai bentuk penghargaan dari usaha anak tersebut. Dengan terus mengapresiasi hasil usaha siswa, hal itu akan memberikan dorongan yang kuat bagi mereka untuk belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Salah satu karakter anak yang harus dibentuk sejak dini adalah kejujuran. Karena anak perlu diajarkan untuk jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, termasuk dalam hal menyontek. Berikan penjelasan bahwa nilai akademis
bukan satu-satunya penentu dari kesuksesan mereka di masa depan. Namun, yang lebih penting adalah moral yang baik. Yang keempat, berikan siswa banyak latihan menjawab soal. Memperbanyak latihan soal-soal dapat mengasah kemampuan intelektual siswa. Dengan itu, mereka akan terbantu dalam mengingat materi yang diajarkan. Dan pada saat ulangan, siswa bisa mengerjakan soal tanpa menyontek dari temannya. Yang kelima, jadilah guru yang tegas. Guru yang tegas bukan untuk ditakuti. Guru yang tegas bertindak sesuai dengan kebenaran. Jika salah, harus dihukum. Dan jika benar, berilah pujian. Tegas bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dikagumi. Menyontek bukanlah hal tabu lagi bagi para pelajar. Mereka sudah terbiasa melakukannya karena sudah tidak ada rasa kepercayaan diri. Mereka selalu bergantung pada buku atau contekan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya mereka mampu dan bisa menjawab suatu soal tanpa harus menyontek. Pendidikan karakter sangatlah mutlak ditanamkan kepada diri siswa, terutama karakter kejujuran di dalam mengerjakan suatu soal. Siswa yang terlatih jujur akan nampak dari perilaku siswa tersebut, seperti rasa tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin diri sendiri. Untuk mewujudkan kejujuran tersebut, perlu peran dari guru selaku pendidik di sekolah maupun orang tua, karena mereka adalah orang yang paling dekat yang bisa mempengaruhi peserta didik. Wah, ternyata menyontek itu sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lainnya. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita semua selalu bertindak jujur dalam setiap pekerjaan, baik dalam mengerjakan tugas, ujian, atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, keberhasilan seseorang tidak hanya dilihat dari hasil yang didapatkan, tetapi juga proses bagaimana ia mencapainya, dilihat dari usaha, etika, dan kemampuannya. Sekian dari saya, terima kasih.